Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kahfi Arfi dengan NIM 210306161 dari Prodi Peternakan kelas PTNB. Di sini saya akan menjelaskan 3 sistem kompensasi pada tubuh. Yang pertama, sistem dapar darah. Larutan dapar atau larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah dan basa konjugatna atau sebaliknya. Secara alami, sistem dapar bikarbonat digunakan untuk mengatur pH darah karena darah mengandung sistem dapar, asam bikarbonat, dan garam bikarbonat. Untuk mempertahankan pH darah tetap normal 7,4, diperlukan perbandingan kadar garam bikarbonat banding kadar asam karbonat, yaitu 20:1. Yang kedua, sistem respirasi. Proses respirasi yaitu tubuh menggunakan oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida serta uap air, melibatkan yang pertama pemasukan O2 dan pelepasan CO2 di alveoli, yang kedua transportasi O2 dari alveoli ke jaringan, yang ketiga transportasi CO2 dari jaringan ke alveoli, ditentukan oleh proses difusi udara, tekanan parsial gas dalam udara, pernapasan, PO2 dan POCO2. Transportasi O2 dalam darah berbentuk yang pertama gas larut dalam plasma, yang kedua O2 terikat homoglobin. Transportasi CO2 dalam darah berbentuk yang pertama gas larut dalam plasma, yang kedua asam karbonat larut dalam plasma, yang ketiga ikatan karbamino dengan protein darah termasuk AB 20%, yang keempat garam bikarbonat 70%. Yang ketiga, sistem ekskresi melalui ginjal mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah dengan cara yang pertama mobilisasi ion H+ di tubulus proksimal dengan reabsorpsi Na+, yang kedua sekresi ion H+ di tubulus distal ditukar dengan Na+, yang ketiga membentuk amonia NH4+ di tubulus distal menggunakan Na+ yang terpakai. Nomor 2, jelaskan metabolisme air pada ternak. Air merupakan senyawa yang memiliki rumus kimia H2O yang berfungsi untuk penyusun jaringan pada hewan dan juga tumbuhan, di mana air dibedakan menjadi 2, yaitu intraseluler dan ekstraseluler, di mana intraseluler di dalam air hampir 50% dari bobot tubuh termasuk ternak, sedangkan ekstraseluler yang berada pada luar sel seperti urin. Fungsi air juga sebagai katalisator, di mana untuk menghilangkan sebagian besar panas yang ada di dalam tubuh. Yang kedua, sebagai pembantu proses pencernaan seperti pada pembentukan enzim yang dihidrolisis, yaitu sukrosa. Air sebagai pelumas bagi tulang, di mana untuk mengurangi gesekan antar tulang. Air membantu pertukaran gas dalam pernapasan dengan menjaga kelembapan alveoli pada paru-paru. Air sebagai pengangkut berbagai zat, pengangkutan bahan makanan ke dalam sel dan keluar sel. Yang ketiga, jelaskan asal sumber air pada tubuh ternak. Air minum dengan memberikan minuman pada ternak sehari sekali apabila ternak merasa kehausan. Air yang terkandung pada makanan, di mana air mengandung bahan makanan atau konsentrat. Air metabolik yang terdapat pada hasil dari oksidasi makanan dari molekul kompleks dalam tubuh. Nomor 4, jelaskan cara menghitung air metabolik. Bila suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% KH, jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kal energi metabolik adalah. Pada tabel terdapat zat makanan, yaitu karbohidrat, memiliki air metabolik hasil oksidasinya sebesar 60 gram.
Rata-rata kalorinya itu sebesar 400 kal. Dan air metabolik per 100 kal, energi metabolisme yaitu sebesar 15. Selanjutnya, proteinnya sebesar air metabolisme hasil oksidasi yaitu sebesar 42 gram. Rata-rata kalorinya sebesar 400 kal dan air metaboliknya per 100 kal. Energi metabolisme yaitu sebesar 10,5 dan terakhir ada lemak yang memiliki air metabolik hasil oksidasi yaitu sebesar 100 gram dan rata-rata kalorinya sebesar 900 kal serta air metaboliknya per 100 kal. Energi metabolik yaitu sebesar 11,1. Cara menghitungnya, jika 10% protein jadi 10 gram, protein itu dikali 4 dengan menghasilkan 40 kal. Selanjutnya ada 20 gram lemak dikali dengan 9, hasilnya 180 kalori, dan 55 gram karbohidrat itu dikali 4 menghasilkan 220 kal, dijumlahkan menjadi 440 kal. Jadi jika 40 kal itu dapat menghasilkan 40 dikali dengan air metabolik per 100 kal. Energi metabolis yang berasal dari protein sebesar 10,5 ini dibagi 100 untuk mendapatkan 1 kal. Jadinya 40 dikali 0,105 hasilnya 4,2 gram air metabolik. Selanjutnya 180 kal pada lemak itu menghasilkan 180 dikali dengan air metabolik per 100 kal. Energi metabolis pada lemak sebesar 11,1, yang dimana itu dibagi dengan 100 untuk mendapatkan 1 kal. Jadi 180 dikali 0,111 hasilnya 19,98 metabolik. Selanjutnya ada 220 kal yang menghasilkan 220 kali air per 100 kal energi metabolis yang berasal dari karbohidrat sebesar 15. Dibagi 100 untuk mendapatkan 1 kal sehingga didapat 220 kal dikali 0,150 menghasilkan 33 gram air metabolik. Semuanya dijumlahkan mendapatkan 57 air metabolik. Jadi bila energi rancum 1 kal, maka air metabolik yang dihasilkan adalah 57 gram. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi ekspresi dan kebutuhan air. Yang pertama, hilangnya air melalui kulit. Pada mamalia melepaskan panas untuk mengatur temperatur, di mana jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkatkan dengan meningkatnya aktivitas tubuh dan temperatur. Yang kedua, hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Hal ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pakan yang kadar proteinnya dan mineral yang tinggi, akan meningkatnya hilang air melalui urin. Di samping itu, meningkatnya mineral natrium dalam tubuh, akan banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan odeman pada otak dan asites. Hasil akhir dari metabolis protein adalah urea yang akan menjadi racun bagi saluran kencing. Untuk mengencerkannya diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Yang ketiga, hilangnya air melalui pernapasan, hampir 40% pada unggas. Yang keempat, saluran pencernaan, bentuk pakan dan susunan pakan memiliki pengaruh. Contoh, pakan yang sifatnya mencar yang menyebabkan air banyak keluar bersama feses, ekskresi kotoran sapi lebih basah dari kambing. Sekian video dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.